Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik maning nang laptop ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin arsalallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, alhamdulillah kita tiba di penghujung minggu. Tidak terasa ini seminggu begitu cepat berjalan karena ada TikTok, ada medsos. Orang nggak terasa waktu berjalan begitu cepat, terhibur oleh hiburan-hiburan duniawi ya. Ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari segala sesuatu, mengambil manfaat dari segala macam fasilitas keduniaan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah menghindarkan kita dari keburukan-keburukan dari fasilitas duniawi tersebut. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita ya, tentang masih sholat berjamaah ya, tentang sholat berjamaah. Waqad jaa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anis shalah illa munafiqun qad ulima nifaquhu aw maridun. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, laqad ra'aituna, aku pernah mengabsen orang-orang yang ke masjid. Mengabsen. Ya, mungkin iseng, mungkin penasaran. Kata beliau, aku pernah mengabsen orang-orang yang ke masjid. Fama yatakhallafu wa ma yatakhallafu anis shalah illa munafiqun qad ulima nifaqu. Ternyata aku dapati yang tidak ke masjid, yang tidak ada dalam absen beliau, itu hanyalah orang-orang munafik yang sudah dikenal kemunafikannya dengan jelas. Au marid, atau yang sudah dikenal sakit dengan jelas. Artinya kalau orang tidak pergi ke masjid tanpa alasan, itu kata Abdullah bin Mas'ud, yang dalam catatanku itu adalah orang-orang munafik yang khalis, yang benar-benar murni kemunafikannya. In kana al-marid la yamshi baina rajulaini hatta ya'tiya shalah. Bahkan di zaman Nabi ada orang yang dibopong oleh dua orang karena sakit datang ke masjid. Jadi di gini nih. Ini sakit di gini. Ya apa istilahnya di gitu. Dibopong, bukan dibopong, enggak, ini sakit gini, di dua orang dipapah menuju masjid. Zaman Nabi orang sakit pun dipapah mau ke masjid, ke masjid, memaksakan diri ke masjid. Wa qala inna Rasulullah 'allamana sunnanal huda. Dan beliau bercerita menyebutkan sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengajari kita sunanul huda. Sunanul huda itu adalah jalan-jalan petunjuk, sunnah-sunnah Rasulullah yang menjadi petunjuk kehidupan. Wa inna min sunanil huda
as-salatu fil masjid alladhi yu'adzanu fihi, dan di antara sunanul huda, jalan-jalan petunjuk itu adalah salat di masjid di mana di sana dikumandangkan azan. Masya Allah. Jadi salat ke masjid itu adalah pemisah antara yang munafik dan tidak munafik. Karena kata Ibnu Mas'ud, aku pernah mengabsen sahabat Rasulullah seluruhnya, yang ke masjid dan yang tidak ke masjid. Aku dapati ternyata list nama orang-orang yang tidak ke masjid seluruhnya orang munafik, khalis, yang benar-benar kemunafikannya. Au marid, atau orang sakit yang memang dikenal sedang sakit. Jadi orang yang tidak ke masjid tanpa alasan itu termasuk list orang-orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang disebut sebagai orang yang munafikun khalisun nifaq. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman as-subha faqala asyhadun fulanun. Suatu hari kami diimami sholat oleh Rasulullah SAW, sholat subuh. Lalu setelah sholat beliau mengabsen sahabatnya. Nah, imam mah boga hak ngabsen jamaah, tapi di dia mah mungkin kayak daftar absensi sholat berjamaah kan tidak lazim di kita. Rasulullah bertanya, asyhadun fulan, si fulan ada? Ada. Qalu la ya Rasulullah, tidak ada. Qala asyhadun fulan, si fulan gimana, ada enggak? Enggak ada. Qalu la, tidak ada. Jadi menyebutkan nama si anu enggak ada, menyebutkan si anu enggak ada. Lalu beliau bersabda, qala inna hataini sholataini asqalu sholawat alal munafikin. Sesungguhnya dua sholat ini, sholat subuh dan sholat isya, sholatain, asqalu sholawat, sholat yang paling berat alal munafikin, bagi orang-orang munafik. Sholat berjamaah maksudnya. Yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Walau ta'lamuna ma fihi ma la ataitumuha walau habwan ala rukabi, la ataitumuhuma walau habwan ala rukabi. Andaikan kalian tahu betapa besar keutamaan mendatangi sholat tersebut berjamaah di masjid, niscaya kalian akan selalu mendatangi sholat berjamaah meskipun sambil merangkak. Ngorondang maneka masjid mun apal ieu fadilahna sholat berjamaah. Kata Rasulullah begitu. Kalian akan ngorondang, akan merangkak kalau tahu betapa hebatnya sholat berjamaah di masjid alladzi yu'adzanu fi, yang dikumandangkan azan di sana. Orang bahkan tidak sampai ngorondang, motor aya, jalan juga bisa, gojek online juga bisa, numpang Mang Sapari juga bisa. Mang Sapari, Mang Sapari aya numpang bisa, numpang Kang Billy bisa, ada kita, tidak sampai merangkak. Tapi Nabi bersabda, andaikan kalian tahu betapa hebatnya sholat berjamaah di masjid yang diadakan azan di situ, kalian akan mendatanginya dengan merangkak, merondang, habwa. Dia diusulkan ke sholat subuh? Enggak, sholat semuanya. Tapi Rasul mengingatkan karena orang munafik itu malasnya di sholat subuh dan sholat isya, Nabi bersabdanya dengan dua sholat itu. Andaikan kalian tahu betapa hebatnya berjamaah subuh dan berjamaah isya, karena dua sholat ini berat bagi munafik, maka Nabi bersabda, kalian niscaya pasti akan mendatanginya dengan ngerondang dan merangkak. Bagi orang munafik beratnya itu isya dan subuh. Kalau keutamaan sholat jelas, dua sholat asar dan sholat subuh sudah kita jelaskan sebelumnya. Hafidhu, wahai orang yang beriman, jagalah sholat, wassolatil wusta, terutama sholat subuh dan sholat asar. Tetapi bagi orang munafikin yang paling berat sholat itu adalah sholat subuh dan isya.
Makanya sampai menyebutkan Nabi dalam hadis ini, andaikan kalian tahu betapa hebatnya pahala berjamaah ya di sholat subuh dan isya, sebenarnya semua sholat, kalian akan mendatanginya walaupun sambil merangkak, merondang, diseret ku kendaraan juga kalian datang. Kita punya keledai, lalu kita bikin tali, diseret sampai ke masjid, itu kan akan lakukan. Kalau tahu berjamaah itu hebatnya. Makanya habuan ala rukam itu artinya adalah sampai kalau kalian diseret oleh kendaraan, kalian akan mendatanginya. Saking hebatnya pahala dan fadilah berjamaah. Wa inna shaffal awwala ala misli shaffil malaikah. Shaf pertama berjamaah itu adalah shafnya malaikat. Di kita alhamdulillah sangat mudah memperoleh shaf awal di kita. Kalau di haram nyari shaf awal susah. Nabawi susah. Lalu umpatan, gerbang dibuka juga sirum, beriak semua susah berhasil kita dapat shaf awal. Baru gerbang dibuka, gerbang masjid itu ngaberiak jika sirum. Pernah lihat itu YouTube-nya kan? Pintu dibuka sekarang sudah sisi. Nah, kalau di Al-Kausar tidak usah nunggu gerbangnya buka 24 jam. Shaf awal bisa. Inna shafal awwala fi misli shafal ala misli shafil malaikah. Sesungguhnya shaf awal itu adalah seperti shafnya malaikat. Walau alimtum ma fadilatuhu labtadartumuhu. Jika kalian tahu betapa hebatnya shaf awal, kalian akan berlomba-lomba, ibtadartumuhu, berlomba-lomba, palumpat-lumpat ya, menuju shaf awal. Di orang tukang-tukang dah yang tiis teh kan tukang. Yang tiis. Yang lengang sorangan di tukang doa. Padahal di depan masih kosong. Kalau depan sudah penuh ya lain lagi ceritanya. Wa inna sholata rajuli ma'a rajuli azka min sholatihi wahdahu. Sesungguhnya sholat seseorang bersama seseorang, artinya berjamaah, azka, lebih suci, lebih khusyuk, lebih menjamin, lebih afdal min sholatihi wahdahu, daripada sholat wahdahu, wahid, seorang diri. Berarti berjamaah itu lebih suci, azka, lebih suci, lebih afdal, lebih khusyuk, lebih diterima. Untuk kata azka itu lebih khusyuk, lebih suci, lebih diterima, lebih afdal daripada sholat sendiri. Wa sholatuhu ma'a rajulaini azka. Apalagi kalau sama dua orang, berjamaah dua orang itu hebat, apalagi dengan dua orang lagi hebat, lebih hebat lagi. Azka min sholatihi ma'a rajul. Wa makathura, dan semakin banyak jamaah kathir, fahuwa ahabu ilallah, maka itu adalah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak jamaah kita, semakin softnya ke belakang itu banyak, Allah suka dan semakin suka kepada sholat seperti itu. Hadis riwayat Imam Ibnu Daud dan Sunan An-Nasai. Jadi di hadis ini diterangkan bahwa Rasul setelah sholat subuh mengabsen fulan bin fulan. Jadi imam berhak mengabsen jamaah subuhnya kalau mau ya, tapi di kita tidak lumrah. Rasul SAW sebutkan, kami pernah sholat di belakang Rasulullah suatu hari, yaitu sholat subuh, beliau mengabsen sahabatnya. Asyahidun fulanun, itu maksudnya fulan hadir, fulan ada, ya itu diabsen. Jadi kalau ngabsen jangan si fulan tidak ada, jangan tidak ada, tapi fulan ada gitu. Jangan ayah fulan tidak ada, ulah gitu nanya nanti si Anu ada enggak gitu. Jadi jangan ditembak langsung tidak ada, itu mah ada kecurigaan. Gitu. Tapi ditanyanya ada tidak, bukan tidak ada, bukan tidak ada. Si Anu tak ya, jangan gitu. Pertanyaannya ada enggak si Anu? Asyahidun fulanun dan seterusnya. Hati ayat. Nah, ayat teh jangan ditanya, ya pen teh aya ulah gitu. Eta mah terselip sangkaan di situ. Kalau bertanya seperti itu terselip sangkaan. Tapi yang benar itu asyahidun ki epen, asyahidun ki epen. Gitu. Mun bahasa Arab, bahasa Indonesia nama ki epen aya, ki epen aya. Jadi memastikan keberadaannya, bukan memastikan ketidakberadaannya. Ya. Begitu.
Jadi dua hadis ini kalau kita gabungkan, Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengabsen para sahabat Nabi yang sholat berjamaah. Ternyata beliau mendapati dari list orang yang tidak hadir ke masjid, kemungkinannya bukan kemungkinan, jawabannya dua. Imam munafikun khalisun nifaq, munafik yang benar-benar munafik yang sudah diketahui, au maridun atau orang sakit yang dikenal sedang sakit. Hanya dua orang itu yang tidak berjamaah ke masjid di masa Rasulullah SAW, orang sakit ataupun orang yang munafik dikenal kemunafikannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak ada anasir kemunafikan dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Fakullama kasural adadu zadal fadlu. Semakin banyak jumlah salat berjamaah, semakin nambah keutamaan dari salat tersebut. Li'anna kullu musallin yad'u wa yusyriku ghairahu fi du'ai. Wa dzalika yaqul Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma afina. Wa kadzalika al-imam yad'u lil jami' qad hadara Rasulullah man taraka al-jama'a fi ahadits katsira. Jadi di sini ada semacam apa ya? Informasi bahwa orang yang berdoa, orang berjamaah tapi berdoanya dengan lafaz sendiri, maka itu kata hadis dia telah mengkhianati teman-temannya. Ya. Imam tapi ngadoa nanti kudomir anak firli, padahal banyak kan hanya ikfir lana, Robi firli, tapi dia bacanya Robi firli untuk sendiri, padahal sedang berjamaah. Robi firlana harusnya. Nah orang seperti itu dalam hadis itu sebutkan dia mengkhianati teman-temannya. Jadi mengkhianati doa. Ya, makanya doa orang yang mimpin doa atau orang yang mimpin berjamaah, kalau dia membaca doa mesti paham perubahan-perubahan domirnya itu harus paham. Karena kalau tidak paham dia nerenteng, baca sorangan, baca domir anak. Ya mudah-mudahan kalau tidak paham bahasa Arab alasannya, mudah-mudahan itu ma'zur diterima apa alasannya, uzur ilmi namanya, diterima uzurnya karena tidak tahu. Tapi kalau dia tahu dan kemudian membaca domir anak padahal berjamaah, itu Rasul menyebutnya dia telah mengkhianati teman-temannya. Ngadoa sorangan padahal mengaminkan lobaan, eta namina khianat dalam doa. Sogiro jadi sogoro kan? Ya. Sogiro jadi Sogiro sigoro. sigoro. Sogiro jadi sigoro. Lalu firlana walidaina. Ya, Rabbi firlana walidaina warhamhuma kama rabbayana sigoro. Kalau banyakan. Makanya mutlak bahasa Arab itu dalam keagamaan itu mutlak. Minimal yang dasar-dasar. Rabbi firlana juga termasuk doa-doa yang memang dibaca kolektif. Ya, seperti doa ba'da sholat atau doa gerhana atau doa istisqa, doa sholatul id, doa Jumat terutama yang sering mingguan kita lakukan. Maka si imam harus paham dia sedang baca doa untuk bareng-bareng sehingga dapat menyesuaikan domir-domirnya. Makanya yang menjadi imam harus paham bahasa Arab, paham nam sorof. Kalau mimpin doa mesti paham. Iya. Kalau sekedar imam saja begitu mimpin sholat, ya itu yang penting dia memenuhi kriteria menjadi imam. Bacaannya bagus, bacaannya tartil, fasih, bisa mimpin sholat, silahkan. Tapi kalau mimpin doa ya dia bisa menyesuaikan mana doa yang berjamaah, mana doa yang untuk sendiri. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah qala, ini ancaman bagi yang meninggalkan berjamaah. Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bil hatabin fayuqtatab. Demi jiwaku yang ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, atau demi zat yang menggenggam jiwaku, sungguh aku pernah berencana untuk menyuruh orang-orang mengumpulkan kayu bakar. Summa amuru bis shalah, lalu aku perintahkan mereka untuk mengundangkan azan supaya sholat. Summa amur rajulan, lalu aku suruh orang untuk mimpin imam sebagai imam sholat. Summa ukhalifu ila rijalin, lalu aku keliling kampung, keliling desa. Ma'a rijalin, bersama orang-orang, maksudnya
regu lah gitu ya. Fa uharriqu alaihim buyutahum summa ukhalifa ila rijalin fa uharriqu alaihim buyutahum. Lalu aku bakar rumah-rumah orang-orang yang tidak berjamaah. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang menggenggam jiwaku, lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu araqan saminan aw mirmataini hasanatain la syahidal isya. Kalau ada orang yang tahu betapa hebatnya itu fadilah salat isya dan fasilitas yang Allah berikan kepada orang yang salat isya yang berupa kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, mereka pasti akan mendatanginya dan tidak akan meninggalkan. Hadis ini meskipun nadanya seperti ancaman, tetapi ini tidak dilakukan Nabi. Ini tidak dilakukan Nabi. Hanya apa? Hanya bentuk apa? Bentuk ancaman saja ya, kepada orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Aku sudah berencana, tapi tidak dilakukan, bahwa aku akan kumpulkan kayu, kemudian kumandangkan azan, satu orang ditunjuk jadi imam, biar aku keliling desa nyari orang-orang yang tidak sholat berjamaah, kubakar rumahnya. Itu ancaman, dan itu tidak pernah terjadi. Makanya hadis ini termasuk hadis yang disebut dengan hamiyah, hadis yang hanya keinginan tapi tidak dilakukannya. Ya, itu namanya hadis hamiyah. Hamam tuh terbayang, terpercik dalam diriku, terbersit dalam diriku, ngumpulkan kayu, nyuruh imam azan, kemudian aku keliling nyari rumah-rumah yang di dalamnya ada laki-laki tapi tidak berjamaah ke masjid. Duduk gimana? Itu namanya hadis hamiyah, hadis yang Rasul berencana atau terbersit rencana tapi beliau tidak melaksanakannya, hanya sebagai bentuk ancaman betapa berat konsekuensi orang yang tidak berjamaah di masjid. Apalagi kalau disambungkan dengan hadis Ibnu Mas'ud, jelas sekali di zaman Nabi itu yang tidak ke masjid sudah pasti munafik. Di zaman Nabi, karena sahabat yang mengabsennya tahu laporan itu. Kalau di kita belum tentu ya. Kita belum tentu. Mungkin ada hajat, ada uzur, ada apa. Wa aslu salatil jamaah an takuna fil masjid. Dan pada dasarnya salat berjamaah itu adalah di masjid. Ya. Kecuali ada hal tertentu, mungkin dia berjamaahnya di rumah. Contoh situasi Covid beberapa tahun lalu, maka jamaah itu digeser ke rumah-rumah, bukan di masjid, karena kondisi yang tidak memungkinkan. Wal masjidu lahu makanatun azimatun fil Islam, fa fihi tuqamu shalawatul khamsu, wa fihi yastaqbilul wufudu, wa fihi tuqadu rayatul jihad fi sabilillah. Masjid itu adalah pusat peradaban Islam. Di dalamnya ditegakkan sholat 5 waktu, di dalamnya tamu-tamu diterima, di dalamnya bendera jihad ditegakkan. Jadi Rasul itu memimpin pasukan dari masjid. Rasul itu menerima tamu di masjid. Rasul itu menjadikan masjid sebagai pusat peribadatan, pusat peradaban, dan pusat kenegaraan. Itu jadi istana beliau itu ya masjid itu. Rasulullah SAW. Sekarang masjid dipersempit fungsinya, ibadah hunkul, tas sholat 5 waktu gembok tarik itu dia menghilangkan fungsi masjid sebagai pusat peradaban Islam, sebagai pusat ibadah umat Islam dan pusat keumatan umat Islam ya. Itu beberapa hal mengenai fadilah dan keutamaan sholat berjamaah di masjid, supaya nambah motivasi, menambah semangat kita dalam menjaga sholat berjamaah. Nah, adapun motivasi yang berkenaan dengan niat kita berangkat ke masjid, kita pernah belajar dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah bahwa rukun ibadah itu 3. Rukun ibadah itu 3. Pilar ibadah itu 3. Kalau kita dapat menyelami dan mendapatkannya, insya Allah ibadah kita itu tidak akan terasa berat. Boleh dicatat. Yang pertama rukun ibadah itu adalah cinta. Cinta itu yang paling tinggi. Yang kedua adalah harap, roja, harap. Yang ketiga adalah khauf, cemas. Cinta, harap, cemas, itu rukun ibadah.
Itu rukun ibadah. Ada orang yang ibadahnya itu karena cemas terus. Gimana nanti saya tanggung jawab sama Allahnya gimana? Nanti saya di akhirat ditanya sholat saya gimana? Kemudian ibadah saya bagaimana? Cemas isinya tuh. Itu bagus itu. Beribadah karena cemas itu bagus. Yang kedua, ada orang beribadah itu karena harap. Berharap pahala, berharap kebaikan, berharap diterima, berharap dimasukkan ke dalam surga. Yakin diterima amal kita, itu harapan. Tapi tetap diseimbangkan dengan cemas, jangan-jangan nggak diterima. Kalau nggak diterima saya masuk neraka. Kan diciptakan ke dunia kan untuk ibadah. Sementara saya ibadahnya tidak benar, ibadahnya tidak diridhoi, ibadahnya masuk neraka. Nah jadi ibadah itu harus dipenuhi rasa cemas, takut nggak diterima sehingga memperbaiki, diliputi rasa harap, yakin diterima, dan itu menjadi motivasi kita semakin yakin beribadah kepada Allah. Yang ketiga, dibumbui rasa cinta atau didasari rasa cinta. Kalau dibumbui terlalu rendah, didasari rasa cinta. Maka pilar atau rukun ibadah kita itu 3 macam itu. Ya. Yang satu karena cinta kepada Allah, yang kedua karena harap kepada Allah, yang ketiga karena takut kepada Allah. Dan yang paling sempurna kalau 3-tiganya terpenuhi. Ya. Di dalam ayat disebutkan orang-orang beriman itu cirinya raghaban wa rahaban. Dia punya harap dan punya cemas terhadap ibadah yang dilakukannya. Seperti dada dalam Seperti kemarin di tafsir Al-Baqarah kan disebutkan wa idyar fa Ibrahim wal qawaid wa Ismail rabbana wa taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alaina khususnya innaka anta tawwabur rahim. Orang-orang beriman juga para nabi terutama mereka senantiasa berdoa agar diterima amal ibadahnya setiap kali selesai melakukan ibadah. Jadi para nabi, orang-orang soleh, kalau setiap mengamalkan satu ibadah selalu diakhiri dengan doa agar diterima. Rabbana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mereka khawatir, ada kekhawatiran ibadah mereka tidak diterima. Maka selalu mengakhiri ibadah mereka dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Memohon kepada Allah agar ibadah-ibadahnya itu diterima. Beda jeung urang mun geus salatnya asa pang ditarimana. Beres lah misalnya nyampe. Kita tidak pernah memikirkan apakah salat kita diterima atau tidak. Kita tidak pernah merenungkan apakah tilawah dan ibadah kita diterima. Nah, salah satu langkah agar kita diterima ibadahnya adalah memohon agar diterima. Berdoa agar diterima. Doanya sederhana. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Innaka antat tawwabur rahim. Sebenarnya ayat 1:67 ya kalau nggak salah. Jadi kita biasakan sekarang kalau sudah berdoa, entah di ujung sholat, entah di ujung doa, entah di akhir ba'diyah, berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Ya Allah, terimalah ibadah kami karena Engkau Maha Sami dan Maha Alim, Maha mendengar dan Maha mengetahui dari ibadah yang telah saya lakukan. Kau dengar keikhlasanku ya Allah, Kau tahu isi hatiku ya Allah, terimalah ibadah saya. Jadi para nabi selalu berdoa agar ibadahnya diterima setiap kali mereka selesai melakukan ibadah. Itu orang-orang beriman. Selalu ada terselip rasa cemas dalam dirinya, jangan-jangan ibadah saya tidak diterima. Kecemasan itu menyertai terus dalam ibadahnya, sehingga mereka berdoa agar diterima. Gitu. Kalau tidak ada rasa cemas, mana mungkin dia berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah ibadah kami. Jadi orang beriman selalu dalam ibadahnya punya rasa cemas, punya rasa harap, dan juga punya rasa cinta yang mendasari ibadah tersebut. Kalau ibadah dilakukan atas dasar cinta, ibadah lalu disempurnakan dengan rasa takut dan rasa cemas, takut tidak diterima, takut tidak diridhoi, dan berharap diterima, berharap diridhoi, maka ibadah kita akan menjadi sempurna, akan menjadi
afdol, akan menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah merasa aman, guys, pasti diterima, tidak. Berdoalah agar diterima. Doa itulah yang mendatangkan keridhaan Allah. Aduh, hambaku ini minta kepadaku agar diterima ibadahnya, itu yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dihafalkan, dibaca doa tersebut agar ibadah-ibadah kita diterima. Sekelas Nabi Ibrahim saja berdoa agar ibadahnya diterima. Sekelas Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah agar ibadahnya diterima. Orang lain sasaha geus ibadah teu ngadoa minta diterima. Nah, ini permasalahannya. Sehingga dari ayat tersebut kita belajar agar setiap amal baik kita, amal soleh kita, baik yang sifatnya kepada Allah, mahdhah ibadah, atau kepada manusia yang sifatnya sosial, maka setelah itu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan Allah terima ibadah-ibadah kita, ya, talabul ilmi kita, kemudian salat kita, tilawah kita, ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah tema baru. Kalau ada yang pertanyaan silahkan. Barangkali yang ditanyakan. Kalau tadi mengenai hamiyah itu maksudnya gimana? Hamiyah itu dari kata hamma yahum, ingin. Dalam bahasa Arab arti hamma yahum itu ingin, berkehendak, terbersit sesuatu, ingin melakukan, tapi tidak dilakukannya. Baik tidak dilakukan karena sebab tertentu, baik karena maksud tertentu, atau memang tidak kesampaian melakukannya. Seperti Rasul pernah berniat hamiyah untuk puasa hari ke-9 bulan Asyura atau Tasu'a. Beliau mengatakan dalam hadisnya yang artinya, saya kurang hafal matanya secara lengkap, tapi artinya begini: andaikan tahun depan aku masih hidup, hamamtu, aku punya keinginan untuk melaksanakan puasa tanggal 9-nya. Ya, awalnya puasa Asyura kan sehari, tanggal 10. Tapi Nabi mengatakan andaikan tahun depan aku masih hidup, akan aku lakukan tanggal 9-nya. Tapi tidak pernah dilakukan. Kenapa? Karena keburu wafat, keburu meninggal dunia. Makanya puasa Asyura itu hanya 1 hari yang pernah dilakukan. Tanggal 9-nya belum pernah dilakukan, tapi sudah diniatkan. Itu pun dalam beberapa keterangan disebutkan bahwa puasa Asyura itu dilakukan sebelum turunnya puasa Ramadan. Tapi setelah ditetapkan dikukuhnya Ramadan yang sebulan, Asyura itu tidak lagi dilakukan oleh Nabi SAW. Sudah tergantikan dengan Ramadan. Ada riwayat dalam Zadul Ma'ad seperti itu. Tetapi andai pun dilakukan tidak apa-apa. Itu adalah menambah fadilah dan keutamaan, menambah sedekahlah dalam ibadah, terutama dengan puasa hari Asyura dan hari Tasu'a. Tapi kalau lihat sejarahnya begitu. Sejarah begitu. Setelah Ramadan dikukuhkan, maka Asyura tidak lagi dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW dan juga beliau SAW. Ada lagu harap-harap cemas ini yang tadi ya. Harap-harap cemas harus ada, harus wajib ada itu. Rogoban warohaban. Ada lagunya kan ya, bahwa saya tidak pantas masuk surga, tapi saya tidak kuat di neraka. Terus ada yang mencela, terus saya gitu. Iya, makanya syair seperti itu sebenarnya tidak pantas diucapkan oleh kita orang-orang beriman. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Itu suara asli saya tuh, suara asli saya. Oh, itu kan pernah. Iya Pak Ji? Di kampung-kampung kayak di Palembang habis Jumat. Iya, dilakukan itu. Berzikir pasti. Gimana Pak itu? Satu, itu bukan zikir. Bukan zikir. Lagu-lagu syair saja. Yang kedua itu berasal dari Sufi Rabi'atul Adawiyah. Sufi Taubat. Ada yang katakan itu Abu Nawas. Tapi yang saya baca yang lebih paten cerita riwayatnya itu nusibah, dinisbatkan kepada Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah. Sufi pertaubatan. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku bukanlah orang yang pantas ke firdausmu.
Wala aku ala naril jahim, tapi aku juga tidak kuat menahan siksa nerakamu. Nah, kata para ulama, syair ini bertentangan dengan ayat Allah bahwa orang beriman itu harus diliputi oleh rasa harap dan cemas dalam beribadah. Berharap surga Allah itu harus, karena Allah membibita orang kudu gitu. Ya. Takut dengan neraka Allah juga harus, karena Allah nyingsinan orang kudu gitu. Jadi syair tersebut terselip di dalamnya tanda petik keangkuhan. Seperti yang tidak butuh surga dan neraka. Ya Allah, andaikan aku menyembahmu karena surga, masukkan aku ke neraka. Ya Allah, andaikan aku menyembahmu karena takut neraka, karena takut neraka, masukkan aku ke neraka. Jadi syair seperti itu di dalamnya meskipun seperti merendah dan takut kepada Tuhan, tapi terselip keangkuhan di dalamnya. Dia tidak butuh surganya Allah, tidak butuh atau tidak takut nerakanya Allah. Padahal orang beriman itu kalau beribadah harus begitu, karena Allah membibita orang begitu. Langsung aja doain, ngapain diputar-putar? Iya. Langsung, nggak usah diputar-putar kesana kemari. Ya Allah, aku tidak butuh surgamu. Kalau aku menyembahmu, kalau aku sholat karena surgamu, nggak setuju kudu dikasih surga ya Allah. Orang-orang yang puisi-puisi seperti gitu di bahasa Indonesia juga sama ya, orang ahli puisi itu Mutar gitu ya. Putar. Hari kita mah fitrah manusia. Kita menyembah Allah atas dasar kepatuhan dan cinta, tapi juga ingin surganya karena Allah masih tahu begitu. Gitu kan. Harap-harap cemas, kita ingin masuk surga dengan ratusan bidadari yang cantik, kan manusiawi berarti gitu. Ya kan? Dengan istana-istana emas berlian, dengan pohon-pohon indah dan rindang, dengan sungai-sungai mengalir, ada yang jernih, ada yang arak, ada yang susu. Dengan dikumpulkan bersama keluarga yang sudah wafat zaman dahulu, sampai sekarang kumpulkan lagi. Dengan bertemu dengan Rasulullah SAW, meminum, meneguk dari air segarnya telaga Al-Kautsar beliau, bertemu dengan Allah, itu kan yang Allah janjikan kepada kita. Tiba-tiba kita ngomong, ya Allah, aku tidak butuh semua itu, aku mau ibadah kepadamu, udah ibadah aja, nggak butuh yang kayak gitu. Kan angkuh itu. Aneh. Angkuh, aneh kan gitu. Tekabita kuno dibibita ku Allah, itu masalah sebenarnya. Masalah itu. Tapi berbalut sufistik, seolah itu adalah kesucian jiwa, padahal di dalamnya adalah keangkuhan. Memang ada Pak, orang-orang merendah untuk meninggi itu ada orang seperti itu. Ada orang merendah untuk meninggi, ada. DP juga merendah, tapi sebenarnya mah menunjukkan ketinggiannya, keangkuhannya. Ini memang masalah agak sedikit pelik dan dalam. Tapi kalau kita lihat dari sisi kajian akidah Islam, hal semacam itu tidak diperkenankan. Ya kalau untuk lagu-laguan mah pek wae baru dakinya lagi. Tapi untuk diyakini, ya Allah, aku tidak butuh surgamu, aku beribadah hanya cinta kepadamu, tidak butuh surgamu dan tidak takut ke nerakamu, itu masalah juga. Masalah gitu. Tapi kan masuk surga itu bukan hanya ibadah aja. Surga itu intinya ridha Allah, rahmat Allah. Tapi kan diperolehnya dengan ibadah. Jadi penyambung-nyambung, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Itu sisi sayyidul istighfar bagaimana dalam konteks surga? Apa itu bisa mengeliminir semua kesalahan? Sesuai janjinya iya. Sesuai janjinya iya. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar sekali di siang hari, jika dia wafat di hari itu dijamin surga. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di malam hari dan dia wafat di malam itu, dia dijamin surga. Ya begitu informasinya. Sama Begitu. itu ya sama berarti. Allah majibna itu meminta perlindungan kepada Allah. Tapi kalau yang sayyidul istighfar itu secara spesifik disebutkannya. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di pagi hari lalu wafat di siang itu, dia dijamin surga. Lalu barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di malam hari, dia meninggal malam itu, dia dijamin surga. Begitu informasinya. Bacaan terakhir la ilaha illallah itu juga. Man kana akhiru kalami, barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga.
Betul, itu informasinya begitu. Artinya kita diberi banyak jalan oleh Rasulullah SAW agar kita meninggalnya baik-baik. Ada yang dengan membaca Sayyidul Istighfar sekali dalam sehari, lumayan itu menjamin hari itu. Ada yang membaca di awal malam hari, lumayan menjamin malam itu. Ada yang membaca la ilaha illallah di akhir nafasnya. Di akhir nafasnya. Kalau Sayyidul Istighfar itu dibaca di awal hari untuk sampai sore, malam hari dibaca awal hari sampai untuk akhir malam. Kalau la ilaha illallah itu dibaca di akhir hembusan nafas kita. La ilaha. Tidak lewat hisab itu Pak Ustaz. Ya, Tidak lewat hisab. hisab itu semua mengalami hisab. Wa in minkum illa wariduha wa kulluhum atihim yaumal qiyamati farda. Farda itu furoda. Farda itu furoda. Setiap orang secara masing-masing akan menghadap Allah Ta'ala, dan setiap orang secara masing-masing akan dihisab dan menyeberang titian sirat itu. Sirat yang kita kenal itu kan katanya bagai rambut dibelah 7. Nggak ada riwayatnya itu. Itu cerita barudak kurang. Yang benar itu ada asar. Siratal mustaqim itu tajamnya lebih tajam dari pedang dan tipisnya lebih tipis dari rambut. Ada itu. Ada. Kalau itu ada, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Itu yang benar. Kalau bagai rambut dibelah 7, itu mencerita orang bahasa dulu. Ayana di komik Tatang S dulu tentang siksa neraka. Bagai rambut dibelah 7. Yang ada dalam asar itu adalah lebih tajam dari pedang dan lebih tipis dari rambut. Nah, jadi masalah hisab itu semua orang akan dihisab. Tapi kan ada yang dijual hisab. Nah, ada orang yang hisabnya itu hisaban yasira. Dalam ayat ada kan fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Nah, orang-orang yang tanpa hisab itu dihisab juga tapi hisaban yasira. Hanya dilihatkan saja, teu ditanya. Ditanya langsung. Prioritas. Makanya kan Aisyah sampai ya Rasulullah, memang ada orang dihisab tapi diazab gitu. Dan tidak dihisab tapi diazab. Kata Rasulullah SAW, semua orang dihisab. Tapi ada yang hisaban yasiro, hanya ditampilkan, tidak ditanya. Ada yang hisaban asiro, ditanyain satu persatunya. Nah, nu asup ka neraka mah yang hisaban asiro tadi, hisab yang ditanyai. Karena kaidahnya man husiba uziba, siapa yang dihisab pasti diazab. Siapa yang dihisab pasti diazab. Tapi kalau hisaban yasiro itu hanya lewat saja. Itu maksud tidak dihisab itu tidak dipertanyakan kelakuannya di dunia. Dianggap hapus saja gitu. Masalah gini, Ustaz. Katakanlah seorang muslim yang sholatnya belum penting, terus dia hafal Sayyidul Istighfar. Nah itu tuh kan Sholat memodal Pak Ji. modal ya. Sholat itu modal. Artinya itu kan tafsirannya kan harus Ya, gitu. itu sudah otomatis. Sholat itu modal. Syafaat Nabi tidak akan diperoleh kalau modalnya tidak punya, ya kan? Kemudian Sayyidul Istighfar tidak akan diterima kalau modalnya. Jangankan Sayyidul Istighfar, rukun Islam saja ditolak oleh Allah kalau sholatnya tidak beres, kan gitu. Kalau sholat 5 waktu tidak beres, jangankan Sayyidul Istighfar, rukun Islam yang wajib ditolak sama Allah. Zakat, tapi sholat tidak diterima. Puasa 1 bulan, tidak sholat tidak diterima. Ibadah haji mahal, komo nu puroda, komo nu NH plus, komo nu kuatana nang mindahkeun dina ONH biasa. Masih disidang ya ku DPR. Itu tidak akan diterima hajinya kalau sholatnya tidak lengkap. Makanya ada hadis, barang siapa yang sholatnya itu lengkap kamilatan kubilah sayyidu amali, diterima amal-amal yang lain. Wa in wujidat naqisatan, tapi kalau amalnya kurang rudda sayyidu amali, dikembalikan amal-amal yang lain. Jadi Sayyidul Istighfar bagi orang yang tidak sholat tidak berlaku. Sayyidul Istighfar bagi yang tidak sholat tidak berlaku. Tidak berlaku. Kan pembeda antara kafir dan Islam Itu salah satunya. Yang keduanya modal, itu modal awal. Modal awal kita itu adalah sholat.
baru yang lain-lainnya itu. Siap. Wallahu ta'ala bishawab wa taufiquna illa billah. Wabillahi taufiq hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.